Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat siang ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Sebentar, slide-nya saya tampilkan dulu. Ketua kelasnya Agus untuk menyiapkan kelasnya dulu berdoa. Silakan Agus. Oke. Persiapan. Sebelum mengikuti pelajaran komputer, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, minggu lalu kita belajar tentang bagian-bagian komputer tapi belum selesai. Nah, saat ini kita akan lanjutkan tentang sistem komputer itu. Oke, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tujuannya ya. Tujuan kita mempelajari pelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras komputer. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana sistem komputer itu bekerja. Oke, sebelum ke sana, apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer itu adalah bagaimana komputer bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama ada namanya perangkat keras, kemudian yang kedua ada namanya perangkat lunak, dan yang ketiga ada namanya user atau sering disebut dengan brainware, penggunanya komputer. Oke, sebelum ke sana akan saya tampilkan dulu gambar dari bagian-bagian dari komputer. Oke Agus, coba ini tahu ya namanya komputer ya ini ya. Nah, ini ada beberapa bagian. Ya, tahu itu ada berapa. UPS, speaker, keyboard, Ya. mouse, printer, CPU. Oke, kalau sudah tahu ngerti ini fungsinya masing-masing. Belum. Oh belum, oke nanti kita jelaskan ke sana. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang perangkat keras. Jadi perangkat keras itu apa? Definisinya ini ya, definisinya ini. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Jadi tadi kan ada gambar itu, jadi kita tahu monitor itu dapat dilihat secara fisik, nyata, dapat diraba, bahkan dapat dipindahkan. Kemudian perangkat keras sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat masukan, kemudian ada perangkat pemroses, kemudian yang ketiga ada perangkat keluaran. Dan tambahan itu adalah memori dan penyimpanan. Oke, kita bahas dulu perangkat masukan. Apa sih perangkat masukan? Perangkat masukan atau sering disebut dengan input device adalah perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer. Oke, Fandi coba, ini tahu gambar ini ya? Iya Pak. Gambar apa ini? Gambar mouse. Mouse. Jadi mouse, kenapa disebut mouse? Coba kasih Adi, jelaskan kok dinamakan mouse. Karena Tikus. punya ekor seperti tikus Pak. Agus diam dulu sebentar. Oh gitu. Memberi bocoran Pak. Seperti tikus ya, karena dulu bentuknya ada kabelnya jadi kayak tikus. Maka disebut dengan mouse. Mouse itu
Ya, mouse itu digunakan untuk menggerakkan pointer. Pointer itu tanda panah yang ada di layar komputer itu ya. Ada kayak panah yang bisa geser-geser, itu namanya pointer. Nah, di sana ada klik kiri, ada klik kanan, kemudian ada scroll. Yang tengah kayak lingkaran itu bisa di scroll naik turun. Oke, untuk klik kiri itu digunakan untuk mengeksekusi perintah. Sedangkan klik kanan digunakan untuk menampilkan menu. Kemudian scrollnya itu digunakan untuk menggeser ke atas ke bawah maupun ke kiri kanan. Oke, berikutnya. Yang kedua, perangkat input namanya keyboard. Jadi keyboard itu digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Nah, karakter itu bisa berupa huruf, angka, atau simbol. Nah, bentuknya seperti yang ada di gambar di samping itu. Kemudian ada tombol perintah khusus atau fungsi khusus, ada F1 sampai dengan F12. Cara kerjanya itu tombol keyboard ditekan maka akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Misalkan kita tekan A, nanti akan tampil A di dalam perangkat keluaran, terutama monitor. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa jenis keyboard. Ada keyboard QWERTY, kemudian ada keyboard Dvorak, dan macam-macam. Tapi fungsinya sama untuk memasukkan perintah. Berikutnya, nah ini perangkat input yang ketiga namanya scanner. Tolong Agus jelaskan apa itu scanner. Untuk memindahkan data. Untuk memindahkan data. Ya, mungkin Nurwiknyo. Mana ini mic-nya kok Kak? Bunyi. Untuk memindahkan gambar. Oke, untuk memindahkan gambar. Jadi scanner itu sama dengan mesin fotokopi. Oke, yang terakhir ada alat namanya joystick. Nah, ini biasanya digunakan pemain-pemain game. Yang suka game ini pasti menggunakan joystick. Dari sini dulu ada pertanyaan enggak? Tanya Pak. Ya. Joystick itu bisa digunakan untuk main itu, di drone itu, benar-benar. Kayak bentuknya kayak itu ya. Kalau di drone itu kan remote-nya drone. Nggak sama ya? Kalau nggak sama. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini kalau tidak ada karena waktunya terbatas, untuk tugasnya saya kirim di WhatsApp grup, nanti dikerjakan. Terutama Agus ini biasanya beling. Ya siap Pak. Sekarang tidak. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perangkat proses. Untuk hari ini kita sudah belajar perangkat input ya. Tadi definisinya perangkat keras juga sudah. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang dapat dilihat, nyata, kemudian dapat dipegang atau dipindahkan. Macam-macamnya tadi ada scanner, joystick, kemudian ada keyboard, ada mouse. Oke, itu dulu ya materi hari ini. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Pulang, Pak.